panen POC, gas dikeluarkan akan menimbulkan gelembung-gelembung air di sini. Jadi tidak ada bau keluar sama sekali para sahabat ya. Ini dia, sangat simpel kan? Sangat simpel para sahabat. Para sahabat yang ada di rumah, salam sehat, salam organik, dan salam petani beton. Di video kali ini saya akan berbagi ke para sahabat yang ada di rumah cara pembuatan pabrik POC, pabrik pupuk organik cair, dengan menggunakan ember para sahabat ya. Ini ember sebagai penampung sampahnya, dimana di ember ini kita berikan lubang, 2 lubang saja para sahabat ya. Di atas 1 ya, dan di sini sebagai tempat pengambilan POC-nya. Jadi di sinilah tempat keluarnya POC, disinilah tempat keluarnya gas ya. Jadi ember yang dibutuhkan pertama. Habis itu saya memerlukan pipa para sahabat ya. Pipa ini saya lubangi banyak di sini sebagai pengeluaran gasnya. Ini pipa saya berikan cekak di sini sekitar 6 cm ya. Nah, di sini nanti dia berada di posisi bawah seperti ini para sahabat ya. Posisi bawah ya seperti ini, dimana nanti air POC-nya ataupun pupuk organik cairnya di sini yang tertampung di bawah juga akan mengeluarkan gas, akan masuk ke atas ya dan keluar nanti sahabat. Dan di sini tempat penampungan sampah juga akan mengeluarkan gas yang akan masuk melalui lubang-lubang yang kita buat di sini para sahabat. Yang berikutnya saya memakai ini ya. Ini talang air para sahabat ya. Talang air ini berfungsi sebagai penyangga sampahnya di bawah para sahabat. Jadi saya masukkan nanti di bawah seperti ini ya. Kita masukkan seperti ini para sahabat. Dan ini saya memakai fiber ya. Anda bisa memakai plastik atau apapun ya, bisa kawat juga bisa. Kita masukkan nanti seperti ini para sahabat. Nah, jadi seperti ini nanti posisinya ya. Sebagai penampung penyangga sampahnya di sini ya, penyangga sampah padat ya. Dan berikutnya saya memerlukan selang para sahabat ya. Selang ini sebagai alat pengambilan POC-nya dan sebagai alat indikator para sahabat. Dan ini saya memakai botol bekas sebagai pembuangan gasnya. Nanti kita isi air. Kita perlu sealant ya untuk menutup lubang-lubang nanti yang terdapat pada lubang tadi. Ini saya memakai lem G untuk mengencangkan ataupun mengelem ini pada lubang nanti. Dan juga saya memakai ini para sahabat, tali atom, tali pancing para sahabat ya, untuk mengikat pipanya biar kencang. Nah, seperti apa proses pembuatannya kita akan lakukan bersama para sahabat. Kita akan masukkan para sahabat ya. Ini di sini kita masukkan ya. Ini selang berfungsi sebagai pengeluaran gasnya. Jadi ini masuk di sini para sahabat. Ini masuk di sini ya. Dan di sini juga sudah disiapkan lubang yang terkoneksi ya kan. Seperti ini para sahabat. Ya, jadi selangnya seperti ini ya. Nah, ini masuk tempat keluarnya gas nanti ya para sahabat. Nah, yang di sini nanti kita akan lem dengan lem G dan juga kita berikan sealant para sahabat nantinya. Selanjutnya kita akan ikat dulu biar kuat para sahabat ya. Nah, pengikatan ini kita berikan lubang di sini, lubang kecil para sahabat ya. Lubang sangat kecil sekali ya. Nah, di sini ada lubang kecil. Nah, ini tali kita masukkan ke sini para sahabat ya. Kita masukkan ke sini pelan-pelan ya. Lalu kita akan ikat ini para sahabat. Kita ikat pipanya, untuk mengikat pipanya para sahabat, maaf ya. Jadi seperti ini. Kita ikat ini ya. Nah, ini sudah terikat dan ini keluar seperti ini para sahabat ya. Ini tempat pengikatannya seperti ini ya. Jadi ketika kita ikat ini, nanti ini pipanya tidak akan bergerak. Ini kita ikat seperti ini ya. Jadi pipanya tidak bergerak. Jadi aman para sahabat ya. Ini belum saya kencangkan. Sekarang saya akan kencangkan. Nah, kita kencangkan di sini para sahabat. Kita kencangkan. Nah, habis dikencangkan baru kita kasih sealant. Sealant untuk melebihi lubang kecil tadi itu. Sebenarnya sih kecil sekali lubangnya sudah. Kita akan ikatkan kencang. Selangnya saya ikat sedikit ini agar pada saat dimasukkan di bawah dia kencang para sahabat, sebagai penyangga ataupun penguat ketika dimasukkan ke dalam lubang tadi, dia tidak mudah lepas para sahabat ya. Sekarang kita akan berikan lem G para sahabat ya.
Ini lem G nya para sahabat ya, kita kasih lem dulu sedikit ini biar dia kuat, tidak lepas. Nah, sudah saya berikan lem. Kita akan masukkan ini para sahabat dari dalam ya, jangan dari luar. Kita masukkan ini dari dalam lubangnya yang tadi itu. Setelah ini masuk, kita tarik para sahabat keluar ini ya, kita tarik keluar. Nah, pada saat menarik ini kita pastikan, nah itu ada benangnya ini ya. Jadi benangnya ini sebagai kait ya, agar tidak lepas ini anunya. Nah, ini sudah kuat ini. Setelah itu kita berikan lem ya. Kita berikan lem di sini. Oke. Kita berikan lem juga di sini para sahabat ya. Biar kuat ya. Nah, setelah diberikan lem, kita taruh seperti ini biar tidak bergerak ya. Oke, ini sudah dilem. Nah, ini juga selang yang lagi satu kita ikat seperti ini ya, sebagai pengunci agar tidak lepas ya para sahabat ya, agar kuat ini ya. Kita kunci seperti ini. Setelah itu kita kasih lem. Kita berikan lem sedikit saja biar dia nyatu. Nah, ini lem G nya sangat kuat para sahabat ya. Sudah. Sekarang kita akan masukkan di sini para sahabat, di lubang ini para sahabat ya. Agak susah mungkin memasukkannya, tapi tidak masalah, Anda harus mencoba. Ya, sudah masuk para sahabat ya, kita masukkan. Kita putar posisinya agak, nanti biar posisinya begini para sahabat ya. Biar ini ke bawah, biar lengkungnya ke bawah. Nah, sudah masuk para sahabat. Jadi begini posisinya ya. Jadi ini sudah masuk. Sudah seperti ini, sudah kencang ya. Sama, kita akan berikan lem juga di sini ya para sahabat ya. Berikan lem dan juga di ini tangan saya kecepet rem ini. Di pipanya kita kasih lem juga biar dia kencang. Pipanya kita kasih lem biar menempel. Nah, ini sudah menempel, kuat ya. Oke. Ini juga kita kasih lem ya. Oke. Ini sudah jadi segini para sahabat. Nah, sekarang adalah kita menyiapkan ini para sahabat. Apa namanya ini? Botolnya. Kita pakai tali yang lebih panjang para sahabat. Kita akan ikat di sini biar dia kuat ya. Ini adalah tempat pembuangan gasnya nanti. Nah, seperti apa proses pembuangan gasnya? Nanti Anda bisa saksikan setelah alat POC ini diisi sampah para sahabat ya. Nah, ini kita ikat seperti ini. Ini pengikat untuk pemegangannya aja ini biar kuat. Kita ikatkan simpul biar aman ya. Seperti ini posisinya. Sekarang kita masukkan ini tempat pembuangan gasnya para sahabat ya. Kita akan ukur kira-kira seberapa kita masukkan. Nah, nanti kita kasih air setengah lebih. Dan di sini ada pembuangan gasnya, kita potong agar posisinya tidak menyentuh bagian dasar daripada botol ini. Jadi posisinya seperti itu para sahabat ya. Ya, ini belum bisa isi air, nanti saya isi air. Oke. Nah, ini pembuangan gasnya. Kita kasih silen para sahabat ya. Ini kita kasih silen yang banyak ya.
biarkan silennya ditebelin dikit ya biar kuat para sahabat ya. Udah kuat ya, di dalam juga bisa kita tambahkan silennya ya para sahabat. Kita pakai tangan aja para sahabat ya untuk memberikan silennya ini. Nah, seperti ini ya, biar rata semua kena silen, biar tidak ada celah udara yang keluar. Jadi ini sistemnya dengan sistem anaerob tanpa udara para sahabat ya. Nah, kita biarkan. Sekarang kita kasih silen yang di sini. Juga dari dalamnya sebentar ya. Kita kasih silen di dalamnya juga para sahabat ya. Kita kasih silen yang tebal ya biar ini sudah dikasih silen tempat pembuangan gasnya, tempat lubang talinya tadi ini kita kasih silen juga ya. Setelah lubang pengeluaran gas dan pengeluaran POC-nya sudah terisi dengan silen ataupun kita berikan pengeliman dan kasih silen, kita akan pasangkan ini para sahabat. Kita akan memasang penyangga daripada ini para sahabat, penyangga POC-nya para sahabat ya. Ini penyangga POC-nya. Baik, para sahabat, ini sudah selesai ya. Tinggal ini saya memberikan penutup di sini aja ini. Ini belum ada penutupnya. Tapi kalau tidak ada penutup juga tidak apa-apa, kita biarkan seperti ini. Jadi kita kasih sampah di seputaran sini aja. Ya. Ini sudah selesai para sahabat. Tinggal menunggu proses pengeringan. Di samping tidak mengeluarkan bau dengan seperti ini, juga tidak ada nyamuk, tidak ada lalat yang bisa masuk ataupun serangga lainnya ya, karena tertutup semua para sahabat. Jadi setelah ini kita tutup seperti ini. Kita tutup biar kuat, kita bisa kasih batu sedikit di sini ya, biar tidak ada gas yang keluar. Kita tutup dengan mengeluarkan. Ini sudah selesai para sahabat ya. Ya, ini tempat pengontrolan pembuangan gasnya. Nah, ini idenya ini datang dari menonton beberapa ini para sahabat, beberapa tutorial pembuatan pabrik POC ataupun komposter POC yang dibuat dari ember yang dilakukan oleh para senior saya yang ada di YouTube para sahabat ya. Jadi ini sudah selesai. Ya, panen POC, gas dikeluarkan, akan menunjukkan gelembung-gelembung air di sini. Jadi tidak ada bau keluar sama sekali, para sahabat ya. Ini dia, sangat simpel kan? Sangat simpel para sahabat. Ya, Anda bisa mempraktekannya di rumah. Nanti sebentar saya akan masukkan sampahnya para sahabat ya. Kalau Anda memiliki ember yang lebih besar, lebih bagus lagi ya. Para sahabat yang ada di rumah, bagaimana cara pemakaian daripada ember pabrik POC ini para sahabat? Nah, sekarang kita akan masukkan dulu yang pertama, kita butuhkan adalah serabut kelapa para sahabat. Serabut kelapa ini kaya dengan unsur makrohara, yaitu kandungan unsur NPK para sahabat, nitrogen, fosfor, dan kalium ya. Dimana fungsi daripada serabut kelapa ini adalah sebagai penyaring ya, penyaring, sekali lagi saya bilang sebagai penyaring agar POC yang dihasilkan yang turun di bawah ini adalah POC cairan halus para sahabat. Jadi semua kotorannya yang padat-padat akan tersaring di sini para sahabat ya. Jadi kita berikan yang agak tebal sedikit ya, tidak apa-apa, kita berikan yang tebal. Jadi ini serabut kelapanya sudah disebit ya, kalau di Bali disebit ataupun disisir ya sedikit biar halus sekali ya. Nah, ini kita berikan agak tebal sedikit para sahabat ya. Fungsinya agar cairan POC yang turun itulah cairannya yang halus ya.
Jadi airnya saja para sahabat ya, tidak tercampur dengan kotorannya yang agak besar-besar ya. Pojoknya ini kita berikan sedikit ekstra sedikit ya. Pojoknya sini karena dia ada lubang kecil di sini ya. Nah, kita masukkan seperti ini ya. Nah, ini sudah siap para sahabat. Nah, setelah ini kita akan memasukkan ini para sahabat, bonggol pisang ya. Bonggol pisang ini juga kaya dengan unsur NPK para sahabat ya. Khususnya unsur kaliumnya ini sangat kaya para sahabat ya. Dimana sangat bermanfaat bagi tumbuhan Anda yang ada di rumah, segala jenis tanaman para sahabat ya. Jadi sudah dua unsur makrohara sudah kita berikan terhadap ember ini ya, yang nanti akan menghasilkan POC kaya unsur NPK dan SCM-nya para sahabat ya. Nitrogen, fosfor, kalium, sulfur, kalsium dan juga magnesium para sahabat. Nah, setelah ini kita akan memberikan sedikit ini ya, sedikit bioaktivator. Nah, untuk video pembuatan bioaktivator Anda bisa lihat di atas para sahabat ya, di link di atas. Kita akan berikan sedikit saja. Kita buka ini. Kita memakai ini para sahabat ya, botol yang tutup yang sudah dilobangi ya. Kita berikan sedikit aja, tidak banyak para sahabat ya, sedikit saja. Ini fungsinya agar bonggol pisang ini para cepat terurai menjadi pupuk organik cair para sahabat ya. Nah, ini agak sedikit anunya niki, agak kecil sekali ini lubangnya, makanya yang keluar sedikit para sahabat, tidak apa-apa, biar irit juga ya. Nah, setelah ini kita akan memasukkan kulit telur para sahabat. Kita masukkan kulit telur. Nah, ini kebetulan saya adanya sedikit begini ya, tapi tidak apa-apa. Ini ya. Ini ada sekitar 6 kulit telur ya. Ini kulit telur mengandung unsur kalsium karbonat yang sangat kaya ya. 90% lebih ini mengandung unsur kalsium yang sangat bagus untuk pertumbuhan tanaman, sehingga tanaman Anda menjadi sehat dan juga fungsinya sebagai penetralisir kalau tanah Anda itu sifatnya masih asam para sahabat ya. Jadi ini sudah 3 komponen yang sudah sangat kaya dengan NPK. Nah, sekarang bahan utama ataupun bahan yang akan menghasilkan cairan adalah ini para sahabat. Saya memakai sayuran. Ini ada sampah toge para sahabat ya, yang kaya dengan nutrisi ya. Kita masukkan seperti ini ya. Kita masukkan dulu sekitar ketebalan mungkin 3-4 cm. Setelah itu kita berikan ini lagi para sahabat, kita berikan bioaktivatornya. Setelah masuk segini, kita akan masukkan lagi bioaktivatornya ya. Kita kasih berlebih dikit karena ini sampahnya baru ya, maksudnya biar lebih cepat prosesnya. Nah, itu kita masukkan lagi. Ketika kita memasukkan ketebalan 5 cm, kita tambahkan dengan bioaktivator para sahabat. Nah, bisa ditekan sedikit para sahabat ya, biar isinya lebih banyak. Nah, setelah ini kita tambahkan lagi bioaktivatornya. Jadi ini yang akan membuat proses pembusukan sangat cepat para sahabat ya. Sekarang kita masukkan lapisan yang terakhir ya. Nah, ini sampahnya sudah mulai proses composting karena saya ambil nih udah panas para sahabat ya. Ini lubangnya jangan dimasukkan para sahabat. Nah, kebetulan saya tidak memiliki tutup pipa, jadi sementara saya biarkan seperti ini. Kalau ada, Anda bisa memakai tutup pipa di sini dan dikasih lubang kecil di atasnya para sahabat. Tetapi dengan seperti ini, jadi proses pembuangan gasnya jauh lebih aman ya, karena sudah besar lubangnya di atas ini para sahabat.
ini Anda bisa tambahkan kalau permukaan sampah yang ini, kalau permukaan sampahnya sudah turun ya, Anda tinggal tambahkan, dan nantinya ketika sudah agak lama Anda juga bisa akan menghasilkan pupuk organik padat para sahabat, karena pupuk organik padatnya akan tersimpan di atas para sahabat ya, dan yang cair akan turun untuk dipanen para sahabat. Ini adalah pemberian bioaktivator yang terakhir ya. Ini adalah bioaktivator yang terakhir. Nah, kita berikan secukupnya saja para sahabat ya. Nah, sudah, kita akan tutup. Nah, kita akan berikan batu sini biar tekanannya keras ya. Nanti ini sudah saya kasih air para sahabat ya. Jadi selangnya ini sudah dikasih air di botol, nanti dia akan mengeluarkan gelembung gas di sini. Jadi sistem ini para sahabat, satu, sangat aman karena tidak mengeluarkan bau tidak sedap dari embernya karena sudah tertutup rapat ya. Dan juga gasnya yang dikhawatirkan bisa mengakibatkan ledakan sudah tertampung di sini para sahabat.